Corporate Branding dan Corporate Reputation, mata kuliah Studi Kasus Public Relation, dosen pengampu Suryani Musi, Sos M.Ikom. Corporate Branding, teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan berbagai merek ternama. Orang dapat menemukan informasi tentang keunggulan produk atau perusahaan bermerek tertentu, sehingga mereka dapat memilih apa yang mereka inginkan. Ketentuan ini mendorong tindakan persaingan yang tidak pantas seperti pelanggaran merek dagang atau pencurian identitas. Merek yang dibuat oleh organisasi komersial atau perusahaan bertujuan membedakan barang atau jasa yang sudah diproduksi. Merek dagang juga dapat ditetapkan sebagai nomor identifikasi suatu produk untuk tujuan pembuatannya. Bagi produsen itu sendiri, merek berfungsi sebagai jaminan dan nilai produk terkait dengan kualitas dan kepuasan pelanggan. Merek yang baik menjamin kualitas, tetapi hanya dengan memberi nama atau memberi merek pada sebuah ikon. Merek dagang juga dapat dibagi menjadi banyak arti lain, termasuk yang pertama, nama merek atau brand merek adalah bagian dari yang dapat diucapkan, contohnya Yamaha, Honda, dan lain-lain. Yang kedua, tanda merek adalah bagian dari merek yang mudah dikenali tetapi tidak bisa dikatakan. Yang ketiga, trade merek atau tanda merek dagang yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya yang dapat menghasilkan sesuatu yang istimewa. Copyright atau hak cipta, hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, musik, atau seni. Corporate branding mencakup unsur-unsur tidak berwujud yang tidak berhubungan langsung dengan produk, seperti tanggung jawab sosial, hubungan karyawan, dan kepercayaan perusahaan. Dalam membangun dan mempertahankan reputasi atau citra, perusahaan sering melakukan kampanye untuk menciptakan asosiasi dengan merek perusahaan secara umum, dan akibatnya konsumen cenderung mengabaikan atau mengecilkan peran produk individu atau sub-merek milik perusahaan. Ada beberapa tujuan dari corporate branding. Yang pertama, memperkenalkan nama perusahaan agar dikenal, dipandang berbeda dan dipercaya di benak konsumen. Yang kedua, menjelaskan keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli. Yang ketiga, untuk memfasilitasi hubungan antara pembeli dan pemasok. Dan yang keempat, mencapai sistem nilai perusahaan. Corporate reputation. Reputasi adalah sesuatu yang perlu dijaga. Bisnis yang memiliki reputasi baik berarti memiliki sumber daya yang langka dan berharga, dan sumber keunggulan kompetitif untuk mencapai pengembalian di atas rata-rata. Reputasi suatu perusahaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam dunia bisnis, karena baik buruknya reputasi suatu perusahaan merupakan indikator penting keberhasilannya. Reputasi sebuah perusahaan memang merupakan hal yang sangat rumit, namun jika dikelola dengan baik bisa menjadi sangat berharga. Namun, ada masalah yang signifikan dalam pengelolaan reputasi dan opini publik terkait dengan reputasi. Salah satu metode penilaian reputation dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah Harris Fahrun, reputasi corporate. Yang pertama, merasa baik tentang bisnis, memiliki perasaan yang baik, bersenang-senang, dan mencintai bisnis. Yang kedua, kekaguman dan rasa hormat terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, memiliki rasa percaya pada perusahaan. Reputasi perusahaan menjadi salah satu pedoman bagi banyak orang dalam mengambil berbagai keputusan penting. Contoh dari keputusan ini adalah menyediakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada pelanggan yang merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.